Shalom. Pagi buat kita semua pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur kita dipertemukan lagi di tempat ini. Satu kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Kita rindu memberikan yang naikkan pujian penyembahan kita yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan sekali lagi, Tuhan, mau makan hidupku, semua berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar
pada saat ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Inilah kami pada saat pagi hari ini. Inilah hidup kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami bawa ke tempat ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu buat kami pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Bahkan sepanjang minggu yang kami lalui, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam setiap perkara kehidupan kami Engkau turut campur Tuhan. Engkau membela kami. Engkau memberikan yang terbaik dan terindah buat kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkat rohani bahkan rumah jasmani Tuhan juga Engkau limpahkan buat kami. Terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat pagi yang indah kami, seberapa kami yang ada di saat ini Tuhan, kami rindu bersama saudara-saudara kami seiman, memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau lewat pujian kami. Kami ingin mengembalikan segala pujian, hormat kami Tuhan, sebagai ucapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau yang terbaik buat kami. Engkau segala-galanya buat kami Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami lebih jauh masuk dalam pelayanan kami pada saat pagi hari ini, berkati kami seluruh pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat pagi hari ini Tuhan. Baik hamba-Mu sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik yang menjalankan kantong persembahan, bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan pada saat pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan, tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami kerjakan pada saat pagi hari ini Tuhan benar-benar mampu menarik hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian kita yang girang-girang kepada Tuhan pada saat ini. Merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya, kenaikan pujian kita yang girang-girang yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kembali saya minta teman-teman berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari mengganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Semua merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita ganti pujian kita yang girang-girang kembali. Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita kembali. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Sambil menunggu, kita iringi satu pujian yang mengatakan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya
seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji dia mengatakan kasihnya seperti sungai. Kasih seperti ini yang saya rasakan sampai saat ini, bahwa kasih Tuhan selalu mengalir, selalu baru dalam kehidupan saya pribadi beserta keluarga kecil saya. Saya percaya saya ada sebagaimana saya saat ini semua karena anugerah Tuhan, sehingga menyaksikan dan kemurahan Tuhan. Kepada hari Jumat kemarin, saudara, Jumat ya benar, hari Jumat kemarin, saya apa saudara ya, mengalami keracunan makanan, saudara. Mengalami keracunan makanan tanpa saya sadari. Waktu itu saya dikasih teman makanan, karena kami satu ruangan itu dibelikan makanan online berupa mie ya, mie goreng. Mie goreng itu kalau saya rasa itu ada udang-udangnya, ada udang di dalamnya. Mungkin udang itu dihancurkan ya, langsung digabung. Waktu saya makan tuh enak aja, saudara. Saya makan enak aja, sore saya makan. Terus kemudian saya pulang, saya ngantar berkas ke teman-teman saya. Lalu saya singgah ke sebuah warung. Saya ingin membeli apa ya, vitamin C 1000 itu, saudara. Iya, C1000, vitamin C1000. Karena saya merasa juga agak pilek, saya pikir saya butuh vitamin. Akhirnya saya beli vitamin itu, dan di depan warung itu juga saya langsung minum vitamin. Awalnya aman, enak, saudara. Awalnya enak. 5 menit kemudian flu saya itu, meler saya itu hilang. Terus lama saya berjalan pulang, tiba-tiba saya mengalami apa ya, tidak enak badan. Badan sini saya rasa di dalam ini rasa terbakar, saudara. Rasa terbakar, sakit sekali rasanya. Nah, saya bilang kenapa saya ini? Akhirnya saya langsung pulang ke rumah. Saat itu istri dan anak-anak saya di seberang tempat mertua. Akhirnya sampai rumah, saya langsung rebahan, saya tidur, saya muntah, saudara, maaf, saya muntah, pusing, saya sangat pusing sekali. Kenapa saya bilang? Akhirnya istri saya nelpon, dia bilang sudah di rumah Pak, sudah, mau nitip apa? Gak ada nitip apa-apa, saya bilang, saya gak enak badan. Akhirnya istri saya pulang, dia lihat saya, kenapa katanya? Saya bilang saya muntah, saya enak badan. Akhirnya gini aja bagi saya belikan dulu ya, susu beruang. Ya, saya bilang. Akhirnya saya belikan susu beruang. Tepatnya sekitar jam 4 atau setengah 5, saya minum susu beruang, saudara. Setelah minum susu beruang itu saya tertidur. Saya tak sadarkan diri sampai malam, sampai pagi. Kemudian saya bangun, sekitar jam 6 saya bangun saya. Puji Tuhan, badan saya enak, saudara. Tidak ada rasa apa-apa lagi seperti api yang disiram air langsung blub. Gak ada apa-apa lagi. Oh, segar saya badan bilang. Tapi memang pusingnya masih agak terasa. Itu saya sadar, saya bilang saya ini keracunan makanan, saya bilang, saudara. Tapi saya percaya Tuhan Yesus selalu tolong saya. Teman saya bilang, untung kamu muntah. Kalau nggak muntah itu yang bahaya di dalam. Akhirnya saya sehat kembali, saudara. Saya enak saudara, badan saya. Dan kemudian pada saat hari Sabtu, Sabtu, saya rasa badan saya kembung lagi, saudara. Perut saya kembung. Nah, ada apa nih, saya bilang. Akhirnya berjalan waktu sampai jam 1 malam tepatnya. Saya sakit perut lagi. Penyakit lama saya ini kambuh, saya bilang. Saya BAB, saudara, yang cuma keluar air dari jam 1 sampai jam 5 subuh, saudara. Pulang pergi baru pasang celana sebentar, lagi saya ke kamar mandi. Waktu di kamar mandi sudah habis rasanya. Saya pasang lagi celana, keluar lagi. Mau keluar lagi, saudara, ya akhirnya sampai jam 5 subuh. Istri saya marah-marah karena mau gak bilang. Saya lihat istri saya lagi enak tidur, saudara. Akhirnya saya saya bikin resep sendiri. Istri saya beli obat mah. Mungkin saya ini kembung karena mak saya bilang.
Padahal sore itu saya ada dikasih obat, malam itu saya minum lagi saudara. Saya pikir mungkin mah ini asam lambung saya naik lagi. Saya minum lagi obat mah itu. Akhirnya istri saya marah karena nggak dibilang. Akhirnya pagi itu istri saya kasih saya obat lagi buat sakit perut. Dan puji Tuhan, semuanya itu Tuhan sembuhkan saya. Dan sampai hari ini tepatnya tanggal 20 September ini, Tuhan tambahkan usia saya lagi 1 tahun. Saya genap berusia 37 tahun saudara. Usia yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Betapa banyak pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, semua hal yang boleh saya lalui bersama Tuhan. Manis pahit itu saudara, sakit sekalipun saya terima, Tuhan tak pernah tinggalkan kehidupan saya. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Satu hari Tuhan kasih usia buat saya saat ini. Saya boleh lalui itu bersama Tuhan saat ini. Saya minta bantuan Bapak Ibu Gembala, jemaat di tempat ini. Doakan saya masih muda ini, agar saya semakin setia kepada Tuhan. Iring selalu kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mau kembalikan semuanya itu hanya buat Tuhan saja. Saya ingin nyanyi saudara. Ada pujian yang sangat berarti bagi saya. Jadi dikatakan satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Satu hari lagi yang luar biasa Tuhan berikan kehidupan saya. Satu hari pun berarti bagi kita saudara. Kita percaya di saat kita dalam kelemahan sekalipun, jika dalam satu hati kita mau duduk bersama dengan Tuhan, kita sembur cerita kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sangat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku
segenap hatiku, seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Pujian yang begitu indah. Selamat ulang tahun buat Bapak Shelo. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Saya berikan kesempatan kembali buat Bapak Ibu Saudara yang rindu menyaksikan cita dan kemurahan Tuhan. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Tidak ada rencana untuk bersaksi. Sebenarnya mau dinikmati sendiri saja, tetapi di kursi tadi, loh, itu kan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kenapa tidak kita bagikan untuk sesama? Mungkin ini sekedar untuk penyemangat. Kejadian ini saya alami bulan kemarin, 1 bulan yang lalu. Pada hari itu sepanjang pagi saya kalau ada kesempatan, waktu cuci, waktu masak ikan, saya mungkin sempat menyanyikan lagu ini. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Sepanjang hari sampai malam mau tidur, mungkin satu lagu ini yang saya nyanyikan pada bulan itu. Karena saking beratnya rasa pergumulan. Kalau kita ngadu kepada manusia, mungkin salah lagi penyampaiannya. Yang A menjadi S atau sampai Z mungkin. Tapi kalau kita mengadu kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dan memberikan kelegaan. Dan pada malam harinya, saya mimpi. Di mimpi itu seperti di dalam sebuah gereja tua. Gereja itu dibangun berdindingkan kayu-kayu yang sudah, pokoknya gereja tua seperti itu. Di dalam gereja itu rasanya banyak jemaat yang sedang beribadah. Terus pada saat itu rasanya semuanya pada menyanyi. Saya lupa lagunya yang dinyanyikan di mimpi saya itu. Tetapi satu hal yang saya ingat ketika di dalam mimpi saya itu, pendetanya pun tidak saya kenal, tetapi saya ingat dalam mimpi itu seperti ini. Pendetanya mengatakan di Mazmur 21 ayat yang kedua dan ayat yang ke-7, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Terus ayat yang ke-7-nya Mazmur 21, ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya, engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Mungkin Tuhan sendirilah yang mengatakan itu, walaupun itu hanya melalui mimpi. Dan saya pun terbangun, apakah memang ada ayat yang seperti itu? Karena HP tidak jauh di sebelah saya terus langsung mencatat ayat yang saya mimpikan tadi. Dan memang ayat ini memang ada. Dan rasanya sesuatu yang menguatkan saya ketika saat sangat sakit, saat kita terjatuh di dalam pergumulan di dalam kehidupan yang secara manusia rasanya sangat sulit untuk bisa dilewati.
Dan terus pada minggu kemarin juga setelah Bapak Gembala habis menyampaikan firman Tuhan, pada saat lagu penyembahan setelah firman Tuhan, saya pun merasakan ada pelukan yang sangat hangat sepanjang lagu penyembahan sampai pada selesai. Dan rasa di hati pun seperti damai sukacita. Tidak pernah saya merasakan seperti itu. Memang secara sosok tidak melihat, terasa sangat terasa seperti itu, seperti memeluk gitu. Dan memang kejadian ini memang saya mengalami secara pribadi. Sebetulnya nanti saja di dalam hati nanti untuk dirasakan sendirilah sukacitanya, tetapi tidak apa ya, ada seperti apa di dalam hati teguran, Mama Riri kenapa tidak disaksikan saja, itu kan memang cinta kasih Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidupmu. Seperti itu di dalam hati saya. Inilah yang mungkin menjadi suatu sukacita saya pada pagi hari ini. Saya boleh menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup saya secara pribadi. Puji nama Tuhan. Terima kasih, saksiannya begitu indah. Tuhan selalu campur tangan dalam setiap perkara kehidupan kita. Mungkin pada saat pagi hari saya juga mengambil sedikit kesempatan menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi, di mana juga pada bulan ini saya juga sudah bertambah tua, bertambah 1 tahun lagi. Saya sama Mama Riri 11-12. Sudah 44 tahun di bulan ini. Tanggal 2 kemarin. Bareng sama Buek Bali. Saya tanggal 2 kemarin. Tapi saya sama Mama Riri masih kalah 1 langkah. Kalau Mama Riri sudah dipanggil Tambi, saya belum. Tapi puji Tuhan, semua karena anugerah. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saya sekarang juga sudah bermahkota ya Mama Riri. Sudah berambut tua. Tapi tidak mengapa. Itu adalah mahkota, bilang kata firman Tuhan. Jadi jangan terlalu dibuang, biar saja. Dikurangi boleh. Jangan dibuang semua. Itu tandanya kita sudah bermahkota. Puji Tuhan. Selama ini saya jarang beribadah karena memang saya seorang petani. Jadi selama proses panen, saya ingat saya sebulan tidak beribadah karena saya harus nginap di sawah, pulang pergi. Jadi kalau hari Minggu kerinduan itu memang ada, tetapi seperti Alkitab mengatakan, roh memang penurut tapi daging lemah. Inilah kelemahan saya. Karena padi yang kami hadapi, sawah yang saya hadapi adalah padi yang rebah. Ya bilang mereka, Mama Ino selesai belum panennya? Belum, saya bilang tahun ini saya ditapuh siam rebah. Itu bibit dari mana? Bibit orang banyak, saya bilang. Kalau mau ke sawah silahkan lihat bagaimana modelnya yang siam rabah. Boleh minta bibit sama saya kasih dengan cuma-cuma. Kalau mau membibit siam rabah, ketawa mereka. Ternyata padi saya banyak yang rebah. Itu namanya varietas baru siam rabah. Tetapi puji Tuhan, walaupun serabah-rabahnya, karena pertolongan Tuhan saya tetap diberikan kesehatan, akhirnya selesai juga. Dan saya sangat bersyukur selama saya mengerjakan itu, saya tidak pernah yang merasakan yang sakit yang sampai saya tidak bisa ke sawah. Tetapi kalau memang pusing, pilek-pilek memang karena setiap hari sepanjang bulan itu saya selalu di bawah matahari. Jadi wajar kalau kita panas dingin, pilek-pilek itu biasa. Dan berdiri juga berjam-jam dan juga berdiri menggunakan lutut menghadapi yang rabah juga biasa. Tapi itulah sukacita saya
semuanya bisa saya lalui karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Di usia saya yang sudah tidak muda lagi, tetapi saya ingin tetap selalu muda. Saya ingin jadi orang tua yang baik buat anak-anak saya. Saya ingin jadi istri yang baik buat suami saya. Saya ingin yang terbaik buat saudara-saudara saya. Dan saya juga ingin menjadi anak yang baik buat orang tua saya. Saya rindu menjadi terang dan garam di tengah-tengah mereka. Tetapi hal itu saya tidak bisa bekerjakan sendiri tanpa dukungan dan pertolongan doa dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu pada saat ini saya selalu memohon minta bantuan doa agar selalu saya dikuatkan, agar selalu saya bisa menopang pelayanan di tempat ini. Saya ingin memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan. Saya ingin melayani Tuhan semampu saya. Dan inilah kehidupan saya. Terima kasih. Ini yang bisa saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kembali saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ingin lebih merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Saat kita berteduh dengan Tuhan, kita rindu yang memberikan terbaik buat Tuhan. Kita ingin duduk diam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Indah tibalah sudah kami kan bersatu untuk sambut firman-Mu. Tenang dan teduh dalam hati ini ketika ku rasakan kemenangan kuasa-Mu. Kabulkanlah firman-Mu, tabur dalam hatiku, biar tumbuh dan berbuah selalu. Curahkan Roh Kudus-Mu di hati yang membeku, biar lebur di dalam kuasa firman-Mu. Saat yang indah tibalah sudah, kami kan bersatu untuk sambut firman-Mu. Tenang dan teduh dalam hati ini
taburkan firman-Mu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami siapkan hidup kami Tuhan. Taburkan firman-Mu di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersabdalah Engkau, berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Taburkanlah firman-Mu, tabur dalam hatiku, biar tumbuh dan berbuah selalu. Curahkan Roh Kudus-Mu di hati yang membaku, biar lebur di dalam kuasa firman-Mu. Taburkanlah firman-Mu. Di akhir pujian dengan kasih Kristus, mohon kesediaan Mama Michelle, doa firman Tuhan terus bersembahan. Biar tumbuh Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga.
kami sudah menikmati pujian penyembahan Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh naik dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu sempurna, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati setiap berkat-Mu hingga detik ini ya Tuhan. Kau memberikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taburkanlah firman-Mu Tuhan ke dalam hati kami Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan mampu bertumbuh Tuhan dan berbuah lebat Yesus. Sehingga kami boleh menikmati dan setiap orang yang ada di sekitar kami pun boleh menikmati buah itu Tuhan. Urapi setiap kami yang boleh datang pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh memberikan hati kami, pikiran kami, fokus kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati ya Tuhan. Kami mau menolak Tuhan, kami tidak akan pernah mengizinkan satu kuasa pun yang bukan berasal dari Allah mengganggu kami Tuhan, mengusik pikiran kami ya Tuhan. Kami hanya mengizinkan roh Allah yang hidup saja, yang menguasai hati pikiran kami, pendengaran kami, tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau mengurapi, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan berasal dari hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya otoritas-Mu lebih besar yang ada di dalam kami Tuhan, yang ada di tempat ini Tuhan. Kami meninggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati setiap tangan-tangan kami ya Bapa. Kau juga memberkati Tuhan apapun yang kami berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dan kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk menumpukan korban persembahan. Sementara pundi-pundi diedarkan, kita ingin satu pujian yang mengatakan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan
menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang dan selamat kita mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, kasih dan kesetiaan Tuhan itu tidak kita dapat ukur. Ya, begitu luas, panjang dan lebar, tinggi. Kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di bulan September ini. Ya, saya lihat jemaat Tuhan yang berulang tahun ada 10 orang. Ya, selamat kepada semua Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan September ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya, dengan berkat kekuatan, kesehatan, ya, diberi umur yang panjang. Ya, puji Tuhan. Ya, kita percaya ya, kita selalu mensyukuri akan berkat Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sesungguhnya kita katakan bahwa itu adalah baik. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita sudah mendengar kesaksian ya, yang sudah membangun, mendorong kehidupan bahkan iman kita agar kita belajar dari setiap apa yang kita alami dalam hidup ini. Ya, kita belajar, artinya kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu belajar dan belajar. Ya, kemarin sore saya sudah sampaikan kepada kaum muda, remaja di tempat ini, ya, bagaimana kita harus belajar, kita harus menggali, ya, kita harus memiliki pengetahuan setinggi apapun. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan ya, agar Tuhan memberi kita pengetahuan ya, akan Allah. Ya, kemarin saya sampaikan kepada kamu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita harus dapat mengerti akan apa artinya Injil. Ya, Injil adalah satu kekuatan Allah. Puji nama Tuhan, ya, kita sudah mendengar tadi kesaksian baik dari Bapak Selo, Mama Ariri, ya, sudah ya menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, katakanlah itu dari Tuhan, ya, sekalipun dalam saat kita tidur dan bermimpi. Ya, saya juga pernah mengalami hal itu. Ya, saya juga pernah mengalami, ya, saudara-saudara. Ya, saya ya khotbah ya, tetapi saya tidak tahu di mana tempatnya. Itu anehnya. Ya. Saya tidak tahu di mana saya khotbah. Tetapi saya melihat begitu banyak orang. Ya, saya khotbah, saudara. Ya, saya sampaikan firman Tuhan. Ya, saya sampaikan firman Tuhan. Ya, rasanya begitu enak, saudara. Ya, dalam penyampaian firman Tuhan itu ya, Roh Kudus bekerja. Ya, itu sesuatu pemberian Tuhan. Ya, saya kaget, saya bangun. Ya, oh, saya ini mimpi. Saya ini mimpi. Nah, sudah dikasih dalam nama Tuhan. Saya tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. Ya, apalagi kalau sudah diberikan ayat firman Tuhan. Pegang ayat firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu akan memberkati kita, memberkati saudara. Ya, itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan.
sekalipun lewat mimpi. Ya, itu ayat, itu firman Tuhan dari Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, begitu indahnya kita selalu bersama dengan Tuhan. Ya, betapa indahnya kita bersama dengan Tuhan. Ya, siang hari ini saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan, ya, kebaikan berlimpah yang Tuhan sediakan. Ya, kebaikan berlimpah Tuhan sediakan. Amin. Kita percaya. Ya, hari ini, ya, siang hari ini kita akan menerima kebaikan Tuhan yang berlimpah, yang Tuhan tentunya sediakan bagi setiap kita yang percaya bagi Dia. Ya, mari kita membuka Alkitab dan kita akan berdiri bersama dan kita membacakannya. Yaitu di dalam Mazmur 31 ayat 20. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Mari kita bacakan ayat ini secara bersama. Yaitu ayat yang ke-20 dalam Mazmur 31 ayat 20. Mari kita bacakan bersama. 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Amin. Puji Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan yang berlimpah. Ya, Tuhan tentunya sediakan bagi kita. Ya, kebaikan Tuhan itu berlimpah. Ya, tidak terukur, tidak bisa kita ukur. Kebaikan Tuhan itu begitu berlimpah, artinya sampai tumpah. Ya, ibaratnya kita tuangkan air di gelas, ya, kita tuangkan air di gelas sampai dia melimpah, sampai ia keluar dari mulut gelas itu namanya melimpah. Nah, kebaikan Tuhan itu berlimpah. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, dalam Alkitab terjemahan NKJV, ya, dikatakan betapa besarnya kebaikanmu, betapa besarnya kebaikanmu. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kebaikan Tuhan itu berlimpah dan disimpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Itu akan disimpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, kita selalu menghendaki kebaikan, kita selalu mengharapkan, ya, kebaikan dan menyambut kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Nah, di sini dikatakan setiap kebaikan yang kita terima dari seseorang selalu kita ceritakan kepada orang lain. Amin. Kita selalu ceritakan, ya, atau dikatakan kebaikan, ya, dikatakan di sini setiap kebaikan yang kita terima dari seseorang selalu kita ceritakan kepada orang lain, ya, kita saksikan, kita ceritakan, kita sampaikan, ya, sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, nah di sini dikatakan tetapi perlu kita tahu bahwa Allah menyimpan kebaikan yang jauh lebih besar, bahkan berlimpah-limpah. Itulah firman Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan itu begitu berlimpah-limpah. Ya, kebaikan Tuhan itu berlimpah-limpah. Kebaikan itu masih tersimpan di surga dan akan diperuntukkan hanya bagi orang yang takut akan Tuhan. Diperuntukkan hanya untuk orang yang takut akan Tuhan. Kuncinya takut akan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar khotbah tentang takut akan Tuhan. Ada berapa kali kita sudah mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa takut awal dari segala pengetahuan. Takut
akan Tuhan itu adalah awal dari segala pengetahuan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya. Tetapi bagaimana sebenarnya sikap takut akan Tuhan yang perlu kita kembangkan dan tumbuhkan dalam kehidupan kerohanian kita? Takut akan Tuhan sering dikonotasikan dengan malapetaka atau murka dari Tuhan. Itu seringkali, saudaraku, ya, sehingga ada yang beranggapan kalau tidak takut kepada Tuhan akan mengalami penderitaan. Akan mengalami penderitaan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan masuk api neraka. Akan mendapat pencobaan yang lain sebagainya. Ini adalah paradigma yang keliru, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Paradigma yang keliru, sebab kalau kita mempunyai pandangan seperti itu dikatakan, maka kita tidak akan ada sukacita untuk mengikut Tuhan, dan tidak kita dapat menikmati betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Takut akan Tuhan selalu berhubungan erat dengan kebaikan Tuhan. Ya, kita akan belajar, kita akan perhatikan ini ayat firman Tuhan ini. Ya, takut akan Tuhan selalu berhubungan dengan kebaikan Tuhan. Bukan dengan murka Tuhan. Takut akan Tuhan mempunyai 3 makna. Yang pertama, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, hormati kepada Tuhan. Muliakan Tuhan. Itu judulnya. Hormati Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, besar. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus kepada Tuhan, muliakan Tuhan. Ya, Alkitab mengajarkan kita, saudaraku, untuk menghormati, ya, antara lain dengan suatu. Nah, sudah dikasih dalam nama Tuhan, apabila Tuhan yang selalu memberkati kita, bahkan dikatakan setiap hari kita ingin ditolong oleh Tuhan, maka tiap hari juga kita harus menghormati kepada Tuhan. Ya, kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, ibadah adalah takut akan Tuhan. Orang yang beribadah adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan harus beribadah senantiasa. Ya, di sini dikatakan harus beribadah senantiasa. Cek. Yang ketiga, saudara-saudara, di sini dikatakan yang ketiga kita akan belajar taat kepada Tuhan atau taat kepada firman Tuhan. Ya, di dunia ini kita harus taat kepada peraturan-peraturan, ya, taat kepada rambu-rambu. Jadi kalau kita di dunia perlu mentaati peraturan, apalagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan kita harus takut kepada peraturan Bapa kita yang ada di surga. Ya, kita takut kepada Bapa kita yang di surga. Ya, tiap golongan orang percaya akan menerima
akan kebaikan Tuhan apabila hidup mereka takut akan Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, anak-anak muda yang sedang belajar. Ya, di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, tolong dibacakan. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Sahabat sudah mendapatkan ayat ini. Puji Tuhan. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi begitu pentingnya untuk kita bisa mentaati akan ketetapan dan peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan Tuhan itu sendiri. Itu adalah merupakan satu ketetapan yang kita harus taati, yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan, dijelaskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, orang-orang muda biasanya gemar pengetahuan. Ya, kaum muda. Nah, di sini dikatakan orang-orang muda biasanya gemar pengetahuan dengan teknologi. Melalui komputer, ya, orang muda bisa dengan bebasnya mendapat informasi. Ya, seperti apa yang sekarang kita lihat anak-anak muda begitu cepat. Ya, begitu cepat, begitu mudah mereka menangkap, ya, menerima tentang informasi dengan adanya alat. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya, begitu mereka menambah pengetahuan dan pengetahuan teknologi. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, pondasi dari semua ilmu yang ada di dunia adalah ilmu takut akan Tuhan. Itu pondasinya. Ya, ilmu adalah takut akan Tuhan. Anak-anak muda harus takut akan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, pondasi dari semua ilmu dikatakan yang ada di dalam dunia adalah ilmu takut akan Tuhan. Saudara bisa berhasil dalam studi, karir, profesi, bahkan memiliki kecakapan, kepandaian dan pengetahuan. Tetapi bila tidak takut akan Tuhan, semuanya sia-sia. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, karena dikatakan dalam Amsal tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kita perlu punya pengetahuan. Kita perlu punya wawasan yang luas. Ya, kita perlu belajar. Kita perlu menggali. Ya, kita perlu menerima akan ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita bisa selalu melakukan setiap apa yang kita dapat lakukan kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amsal 9 ayat 10 dan 11, tolong dibacakan ayat ini. Amsal 9 ayat 10 dan 11. Nah, puji nama Tuhan, ini sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan dari segala hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kuasa adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Ya, di bulan ini 10 orang yang berulang tahun. Ya, umurmu akan dipertambahkan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka dikatakan kebaikan-kebaikan Tuhan akan saudara terima, akan kita terima. Memang sekarang kita hidup di zaman yang begitu sulit. Ya, di zaman yang begitu banyak anak muda yang ketagihan, ya, terlibat dalam narkoba, hidup bebas. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, terikat dengan minuman keras, terjerat banyak hal. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari seluruh pengetahuan dan hikmat Tuhan. Ya, anak-anak yang takut akan Tuhan dikatakan, sebab bila anak-anak muda takut akan Tuhan, maka studimu, karirmu, profesimu, usahamu akan berhasil. Itu firman Tuhan. Ya. Kaum pria juga, suami, kepala keluarga. Ya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita akan melihat dan belajar dari apa yang Tuhan telah sampaikan, bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita semua. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Ya, Tuhan melimpahkan berkat dan kebaikan-Nya, dan Tuhan telah menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak perlu takut dengan keperluan dan kebutuhan hidup ini. Kenapa kita harus takut? Ya, Alkitab atau firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir akan hari esok, karena khawatir adalah khawatirnya sendiri. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu memperdulikan kehidupan kita, sehingga Ia selalu memberkati kita dengan berkat-berkat yang melimpah. Baik berkat berupa berkat jasmani, amat lebih berkat-berkat secara rohani. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu apa yang kita perlukan dalam hidup kita, tepat pada saat dan waktunya. Tuhan tidak akan pernah terlambat, ya, untuk menolong dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita sering kali terlambat, bahkan kita sering kali lupa kepada Tuhan, bagaimana tentang dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Kebaikan Tuhan berlimpah. Tuhan akan pasti sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat dan kesempatan siang hari ini, kita tentunya sudah diberkati oleh Tuhan. Inilah renungan dan firman Tuhan yang kami dapat sampaikan pada saat dan kesempatan siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Saudara, bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, ya, saya mengundang untuk bisa datang dan kita doakan. Ya, puji nama Tuhan. Musik singer, mari kita sama-sama. Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ku mau menyenangkan
akanmu. Tuhan, bentuklah hati ini bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku berikan padamu. Haleluya. Tuhan, ingatku selalu agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. 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 Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Lahir Penyayang,
dan panjang sabar besar kasih sayangnya. Bapa di sorga, kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah melindungi roh dan jiwa kami dari segala bahaya malapetaka yang telah mau mengancam jiwa dan roh kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Di mana Tuhan kami mendengar, di mana segala firman Tuhan, takut adalah akan Engkau itu adalah awal dari pengetahuan kami, itu adalah ajaran dari firman Tuhan. Kami mensyukuri Tuhan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, lebih-lebih kepada orang-orang umat-Mu yang ada di tempat ini, di mana Tuhan banyak keadaan kami yang dalam kekurangan, tapi yakin dan percaya semuanya diberi Tuhan berkat kasih dan setia Tuhan. Di mana Tuhan, mana hari ini bulan September ini banyak anak-anak-Mu berulang tahun untuk semuanya itu Tuhan berkat kasih dan karunia Tuhan. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga demikian di atas bumi. Ampun akan segala kesalahan kami Tuhan, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami ke dalam jahat, dari dalam yang jahat. Karena kepunyaan-Mu lah kuat kuasa kekal selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di mana sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu mau ikut serta dalam pekerjaan firman Tuhan, di mana mereka mau menyembahkan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan berkatilah apa yang kami berikan, supaya menjadi harum di hadapan Tuhan. Kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kembali kita memberikan persembahan kita. Sementara kita memberikan persembahan dan maju ke depan, kita ingin satu dan kembali berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil, ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih atas persembahan yang sudah dikumpulkan. Pengumuman. Haleluya, puji nama Tuhan. Pengumuman ya, untuk hari Minggu depan kita kembali ibadah jam 9, dan anak-anak sekolah minggu kaum muda pada hari Sabtu jam 5 sore. Ya, saya kira ini pengumuman yang kami dapat sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dengan hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat
kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati jalan ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah menjadi bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Pakai kami lebih dan urapan atas kami Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, baik dalam setiap kegiatan mereka dalam minggu ini. Tuhan selalu menyertai dan menolong mereka dan memberkati apapun yang mereka kerjakan dalam sepanjang minggu ini. Kiranya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan dan kesehatan Tuhan selalu karuniakan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dalam usaha pekerjaan mereka dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari kita arahkan hati kita dan kita akan angkat tangan kita. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menolong dan serta menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Thank you.